Halo Sinegrip, balik lagi sama gue Rashid Hari. Yang kali ini mau ngomongin sebuah film yang sebenarnya bagus, tapi kayaknya dia akan berakhir menjadi film yang underrated, film yang banyak dilewatin sama penonton. Di Indonesia sendiri, di bioskop dalam 3 hari penayangan, film ini cuman berhasil ngumpulin sekitar 25 ribuan penonton. Yaitu ada The Ship Detective, yang merupakan adaptasi dari novel berjudul Three Bags Full, bikinannya Leonie Swan. Kayak yang tadi gue bilang, ini film bagus, dan kalau lu lihat review-review di luar juga positif. Di Rotten Tomatoes tuh skornya kayaknya 95%-an gitulah, hampir sempurna. Tapi dia emang bukan tipikal film bagus yang bakalan nanti berseliweran di award season. Nggak akan dia dapat nominasi Oscar or even Golden Globe yang levelnya ada di bawahnya ya. Dan kalau ngomongin pencapaian komersil juga di luar negeri secara internasional, angkanya nggak bagus-bagus amat. Ini bukan film yang akan bisa tembus ratusan juta dolar pendapatannya, tuh enggak. Tapi ini tipikal film yang ya let's say 4-5 tahun lagi orang tuh udah pada lupa atau bahkan sama sekali nggak tahu. Sampai suatu hari ada yang mungkin iseng-iseng ya, pengen nonton sesuatu, bingung mau nonton apa, ngecek OTT, terus nemu film ini, iseng aja dia tonton, dan akhirnya dia suka. Bahkan bukan nggak mungkin ngejadiin film ini sebagai comfort movie dia yang akan terus dia tonton berulang-ulang pada saat lagi butuh sesuatu yang bikin hati itu happy, bikin hati itu tenang. Tipikal film kayak gitu yang mungkin gak dianggap sebagai the greatest movie of all time atau highest grossing movies of all time, tapi kemudian selalu ditonton berulang-ulang sama orang yang emang suka sama dia. Ya, The Ship Detective nih tipikal film semacam itulah, comfort movie. Dan emang ceritanya itu awalnya kerasa sangat comforting banget, damai banget, dimana kita tuh diajak datang ke sebuah kota kecil bernama Denbrook dan ketemu sama protagonisnya, George Hardy, yang diperanin Hugh Jackman. Dia ini adalah seorang gembala yang hidup terasing di pinggiran kota di tengah padang rumput dan mengabdikan hidupnya untuk ngerawat domba-domba yang dia pelihara. Pokoknya dalam sehari itu kerjaan dia ya udah cuman ngurusin domba gitu, ngasih makan, ngasih obat, ngasih perhatian juga. Kayak setiap sore tuh dia ngumpulin domba-dombanya untuk dia bacain novel. Mostly itu novel misteri ya, novel detektif, novel whodunit. Dia bacain itu di depan domba-domba dia. Seolah-olah kayak dombanya itu ngerti ya, dia sendiri yang ngerasa mereka mungkin gak akan ngerti apa yang gue bacain ya, tapi ya udahlah, yang penting bisa bikin mereka tuh happy. Ngomongin Hugh Jackman sedikit nih ya, buat gue tuh Hugh Jackman punya dua jenis peran yang selalu bisa dia peranin dengan meyakinkan. Yang pertama jelas karakter superhero, yang gak harus superhero sih, karakter jagoan action lah, yang kelihatan keker, kelihatan kuat, itu dia selalu meyakinkan. Kayak kita tuh percaya ini orang emang jago, ini orang emang kalau mukul musuh langsung modar musuhnya. Dan yang kedua adalah karakter laki-laki penyayang, yang mungkin dari fisik kelihatan gahar tapi hatinya tuh lembut. Peran dia di The Ship Detective ini masuk kategori yang kedua, dan dia bisa meranin sosok George Hardy tuh dengan believable banget. Dari matanya lu bisa ngerasain dia sayang banget sama dombanya. Cuman kan kayaknya domba-domba itu tidak mengerti kasih sayang yang dikasih sama pemiliknya ya. Awalnya kita ngira kayak gitu, tapi ternyata tidak. Ternyata mereka tuh ngerti. Ya kayak banyak film lain yang ngomongin soal hewan, kan nanti akan di-reveal ya kalau sebenarnya hewan-hewan ini tidak sebodoh yang dikira sama manusia. Mereka tuh ngerti apa yang diomongin sama orang. Dan di sini sama, domba-dombanya tuh lebih cerdas daripada yang dikira sama si George Hardy. Even pada saat dibacain novel, mereka paham. Dan begitu sesi pembacaan tuh selesai, mereka diskusi. Walaupun diskusinya kadang ngaco ya, tapi tetap mereka tuh discuss soal siapa pelaku sebenarnya dari novel itu. Dan dari banyak domba itu yang paling cerdas adalah yang namanya Lily, yang diisi suaranya sama Julia Louis-Dreyfus ya. Dia ini dapat julukan domba terpintar di dunia karena dia tuh selalu bisa mecahin misteri di novel yang dibacain sama George. Semua domba itu sayang sama George, walaupun George gak ngerti kasih sayang yang dia kasih itu berbales. Sampai suatu pagi domba-domba dia nemuin George udah gak bernyawa, udah mati, dan kematiannya itu janggal, kayak bukan hal yang natural. That's why Lily dan teman-temannya itu ngerasa wajib untuk mecahin misteri sebenarnya George ini mati kenapa. Kalau misalkan dia dibunuh, siapa yang ngebunuh dia? Dan dari situ juga kita diajak buat semakin jauh kenalan sama warga Denbrook lain yang di luar peternakan ya. Dan karakter-karakternya tuh unik. Film Inggris, film British itu biasanya emang karakternya colorful. Film whodunit karakternya biasanya colorful. Nah, di sini kita dapat film whodunit dari Inggris. Jadi karakternya emang unik, menarik. Kayak nanti lu akan ketemu sama misal Tim, seorang polisi yang tolol, yang bodoh tapi bener-bener serius pengen mecahin kasus kematian George. Terus ada Caleb yang juga seorang gembala tapi bermusuhan sama George. Ada Beth, pemilik penginapan, yang juga kayaknya benci sama George. Sampai nanti ada Elliot, reporter dari kota yang datang buat ngeliput festival kebudayaan setempat, dan masih banyak lagi karakter-karakter yang menarik lain. Cuman yang bikin film ini kerasa spesial adalah penokohan di
peternakannya, yaitu buat para domba-dombanya. Aneh banget, colorful banget. Mereka tuh punya perilaku yang absurd. Hampir semua domba tuh punya ciri khas. Tapi walaupun mereka polanya aneh, jelas nggak kayak domba yang biasa kita temui di kehidupan sehari-hari ya. Tapi gue percaya kalau mereka tuh karakter yang hidup. Gue nggak ngerasa kayak ini karakter animasi, kartun, karakter aneh yang khayal gitu. Nggak. Gue percaya mereka emang hidup. Alasannya karena dua, karena skripnya sama karena CGI-nya. CGI-nya bagus loh. Untuk sebuah film yang nggak murah juga sih ya. Budgetnya tuh kayaknya sekitar 70-an juta. Tapi untuk film yang budgetnya tuh nggak nyampe ratusan juta, itu CGI oke. Detail lah setiap bagian di tubuh dombanya yang bikin gue percaya kalau mereka beneran hidup. Sama yang kedua adalah soal skripnya. Skripnya itu bisa ngebikin karakter-karakter dombanya itu bukan sebatas ya karakter dari efek komputer yang nggak punya jiwa. Mereka punya jiwa. Interaksi mereka itu bisa dibikin fun, bisa dibikin lucu dengan selipan humor-humor yang kayaknya tuh paling pas disebut sebagai British banget. Dan yang nggak gue expect adalah filmnya tuh punya hati walaupun karakternya domba yang perilakunya aneh. BTW kalau ngomongin domba nih ya, konon berdasarkan riset, domba itu walaupun sering dianggap tolol, walaupun dari mukanya tuh kayak kelihatan gak ngerti apa-apa, konon mereka itu punya emosi yang lebih kompleks daripada banyak hewan. Katanya tuh mereka bisa ngerti gitu manusia itu ngerasain apa, dan mereka sendiri punya emosi yang gak sesimpel itu dalam hati mereka. Katanya sih kayak gitu. Nah, filmnya bisa memotret karakteristik domba yang seperti itu. Sehari sebelum nonton ini, gue nonton Gohan, film Thailand, udah gue review juga ya. Itu ngomongin anjing, dan gue ngerasa film itu memperlakukan seekor anjing dengan penuh kasih sayang. Nah, The Sheep Detective juga mirip, dalam arti dia memperlakukan domba yang sering dianggap remeh, yang sering dianggap tolol itu dengan kasih sayang, dan hasilnya filmnya tuh jadi hangat. Mungkin gue nggak nyampe yang nangis berurai air mata kayak pada saat nonton Gohan, tapi ya adalah perasaan terenyuh pada saat ngelihat gimana domba itu berinteraksi, gimana mereka itu sayang banget sama si George. Nah, kalau ngomongin cerita, ini film punya banyak pesan ya, karena ini film keluarga, pasti punya banyak. Gue gak suka istilah pesan moral, tapi paling gampang dimengerti itu ya, pesan moral, anggaplah seperti itu. Dan pesan-pesan itu bisa ngasih pembelajaran buat anak, tapi penonton dewasa juga bisa munculin perenungan. Banyak banget loh di sini yang presentasenya juga gak kerasa menggurui. Misalkan tentang gimana sih proses untuk mengolah konsep kematian. Soalnya para domba itu kan takut sama konsep kematian sebenarnya. Mereka tuh menolak untuk menganggap kematian sebagai akhir. Makanya mereka bikin mitologi bahwa kalau domba itu sampai di akhir hidupnya, mereka bukannya mati tapi berubah jadi awan. Tetap hidup tapi jadi awan. Itu kan relatable banget ya. Kadang kalau misalkan kita nyeritain ke anak gitu kematian, kan kita kasih sugar coating tuh, kita manis-manisin. Mungkin kalau dengan perspektif agama tuh, oh enggak hilang, enggak mati, enggak pergi, tapi ke surga. Nah, biasanya kayak gitu ya. Atau dengan perspektif lain, misalkan oh dia berubah menjadi apa kek, tergantung kepercayaan lu masing-masing. Nah, di sini prosesnya adalah proses menerima konsep kematian yang intinya ya udah, kalau mati itu mati, pergi, enggak ada lagi di dunia ini. Sama yang kedua ada juga proses tentang memberanikan diri menghadapi rasa sakit. Para domba-domba yang ada di sini, kalau misalkan menghadapi sesuatu yang buat mereka itu berat banget, buat mereka itu menyakitkan, mereka bisa dengan gampang tuh menghapus memori mereka. Kayak udah cuman ngitung 1, 2, 3, lupa, hilang langsung memorinya. Padahal yang namanya rasa sakit itu kan nggak selamanya itu harus lu tampik, tapi kadang harus lu hadapin, harus lu proses lah untuk bisa move on dari rasa sakit itu. Sama nanti juga ada pesan soal keberagaman, karena ada domba di sini yang dapat diskriminasi cuman karena dia itu lahir di musim dingin, sedangkan teman-temannya domba lain itu lahir di musim semi. Dia lahir di musim dingin, bukan salah dia, nggak bikin dia jadi jahat atau jadi monster, tapi dia dianggap sebelah mata. Dia selalu di minggir lu sana, dasar domba musim dingin. Tuh, ada juga pesan soal jangan membeda-bedakan. Jadi lengkap sih gue rasa The Sheep Detective ini. Dan sebenarnya karena udah sebagus itu, kita yang nonton pasti bakalan oke-oke aja ya. Misalkan elemen misterinya itu disampaikan nggak dengan bagus-bagus amat, dengan setengah matang. Mungkin tetap akan ada sedikit keluhan, tapi kita nggak akan komplain terlalu parah, karena ya udah filmnya udah kerasa menyenangkan, dramanya kerasa hangat. Tapi hebatnya itu nggak terjadi. Misterinya tetap digarap dengan bagus, dengan maksimal. Ya ini bukan whodunit selevel misalkan Knives Out ya, tapi tetap masuk kategori whodunit kelas atas lah. Kalau mau gue bandingin ini sama misalkan Hercule Poirot versinya Kenneth Branagh, bagusan ini. Bukan versi novelnya ya, bukan versi novel Agatha Christie-nya, tapi versi adaptasi film yang baru, gue pilih ini sih. Dan selama nggak nyampe 2 jam durasinya tuh, sekitar 100 menitan, The Sheep Detective itu
itu jago banget yang namanya menebar kepingan-kepingan misteri. Kayak ada aja sesuatu yang bikin penonton itu ikut mikir, ikut menganalisis, ikut membuat kesimpulan. Nggak yang kemudian ada satu titik itu kerasa kosong. Stok misterinya tuh banyak dan itu diungkap secara berkala ya, step by step. Kayak di awal tuh pada saat filmnya baru mulai kan kita ngedenger voice overnya si George ya pada saat dia itu ngebacain surat yang dia tulis. Dia lagi nulis surat tuh nyeritain tentang kehidupan di peternakan. Yang itu bikin kita bertanya-tanya, dia nulis surat buat siapa? Nah itu lapisan misteri pertamanya yang nanti seiring berjalannya durasi pelan-pelan tuh kita kupas tuh. Oh dia nulis surat buat ini. Oke kita kupas layernya. Ada misteri lagi. Oh terus kalau gitu orang yang nerima surat ini intensinya apa? Niat dia apa, hubungan dia dengan George sebenarnya gimana? Kita kupas lagi misterinya. Ada terus yang harus kita kupas sampai filmnya kelar. Kalau skor untuk The Ship Detective ya gue kasih 8 lah dari 10. Dia mungkin bukan film paling keren tahun ini. Dia gak akan dapat status film terhebat tahun ini. Tapi jelas The Ship Detective adalah salah satu film paling komplit tahun ini. Jadi silakan kalau misalkan di kotak lu masih nyisa dikit-dikit layarnya ya. Kayaknya sih tinggal dikit banget ini. Kalau masih ada silakan ditonton. Dan buat yang udah nonton, bagiin pendapat kalian, review kalian soal film ini bisa di kolom komentar, bisa juga isi di scorefilm.com. Silahkan itu diramaikan websitenya ya. Oke, gue Rashid Hari. Sampai ketemu di review-review berikutnya.